Masih di kabar siang, pemirsa, ada beragam peristiwa dari penjuru tanah air yang sayang untuk kita lewatkan. Berikut kami hadirkan rangkumannya dalam segmen kabar pilihan daerah sorotan dari penjuru negeri. Apa saja pemirsa kira-kira kabar menarik dari sejumlah wilayah di Indonesia? Kami akan update pada siang hari ini dari wilayah Surabaya, Jawa Timur dan juga Makassar, Sulawesi Selatan. Pertama kita akan menuju ke wilayah Jawa Timur bersama dengan rekan kami ada Goldi Gumilang di sana. Selamat siang Goldi, kabar pilihan dari wilayah Surabaya, Jawa Timur ada apa saja untuk hari ini? Ya, selamat siang Fahada Indi dan juga pemirsa, ada dua informasi dari TV One Biru Surabaya. Kita awali informasi pertama dari wilayah Jombang. Hujan es disertai angin kencang melanda sejumlah desa di Jombang, Jawa Timur. Akibatnya belasan rumah warga dan sebuah sekolah dasar rusak. Angin kencang menyapu sejumlah pohon hingga tumbang menutup akses jalan. Pada saat yang sama juga terjadi hujan es diantaranya terjadi di desa Alang-Alang Caruban, Kecamatan Jogoroto. Angin juga menyebabkan belasan rumah di Kelurahan Jobatan, Kecamatan Jombang Kota sehingga porak-poranda. Atap rumah warga terbang terbawa angin hingga hancur. Kencangnya tiupan angin juga menyebabkan puluhan pohon tumbang. Tak hanya menutup akses jalan, tapi juga menimpa rumah warga. Bahkan satu sekolah di kawasan Dusun Geneng, Kelurahan Jobatan juga rusak. Tembok pembatasnya ambruk rata dengan tanah. Total ada 9 titik kejadian di 3 kecamatan yang diakibatkan angin kencang dan hujan deras hingga hujan es. Kini petugas masih melakukan pendataan sekaligus penanganan ke sejumlah lokasi. Kita beralih ke wilayah Trenggalek, Fahada Indi dan juga pemirsa. Kondisi korban selamat dalam musibah tanah longsor di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur berangsur membaik. Dalam musibah tanah longsor di Desa Depok, Kecamatan Badungan menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudomo, Trenggalek, Jawa Timur. Musibah longsor mengakibatkan 4 orang anggota keluarganya meninggal dunia. Pihak rumah sakit memastikan masih mengalami cedera otak ringan akibat tertimpa material longsor. Kondisi korban berangsur membaik. Tim medis terus melakukan pemeriksaan dan observasi lanjutan untuk memantau kondisi korban. Demikian dua informasi dari TV One Biru Surabaya, Fahada Indi. Kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, dari Goldi Gumilang di Jawa Timur, pemirsa kita akan beralih atau bergeser menuju ke Sulawesi Selatan. Ada Syamsul Ma'arif di sana. Syamsul, untuk hari ini informasi pilihan dari wilayah Makassar. Silakan. Baik, Indi dan pemirsa, dari wilayah Biru Makassar hari ini ada dua informasi yang akan kami sampaikan. Di antaranya 2 warga di Kabupaten Goa yang merupakan mertua dan menantu tewas ditikam oleh tetangganya sendiri menggunakan sangkur. Dan tidak terima keluarganya tewas dibunuh, keluarga korban langsung mengamuk dan merusak rumah pelaku. Dua warga di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan tewas usai ditikam tetangganya sendiri menggunakan sangkur. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, nyawa korban tidak bisa diselamatkan hingga membuat istri korban menangis histeris melihat jasad suaminya terbujur kaku. Keluarga korban pembunuhan langsung mengamuk mengetahui 2 orang keluarganya tewas ditikam oleh tetangganya si Bali 50 tahun. Keluarga korban memporak-porandakan isi rumah dan melempari kaca jendela rumah pelaku. Sejumlah warga dan petugas kepolisian berusaha menenangkan keluarga korban agar kericuhan tidak meluas. Peristiwa pembunuhan ini bermula saat kedua korban yang sedang berpesta ditegur oleh pelaku karena memutar musik dengan suara besar pada Minggu malam. Kurang tahu juga, yang pasti ditinggal 2 orang, mertua sama anak. Nah, sekitar jam berapa itu kejadiannya? Baru-baru.
Usai menikam kedua korban, pelaku langsung menyerahkan diri ke Mapolres Goa dan membawa barang bukti sebilah sangkur yang diduga digunakan saat menikam korban sebagai barang bukti. Kami sampaikan informasi awal ada 2 korban MD, di mana satu pelaku inisial S juga telah menyerahkan diri di Polres Goa, dan saat ini kami melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap yang bersangkutan. Hingga kini petugas masih memeriksa pelaku pembunuhan secara intensif untuk mengungkap motif pembunuhan. Polisi juga telah menyita sebilah senjata tajam jenis sangkur yang diduga digunakan pelaku membunuh kedua korban. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Idris Tajanang, TV One mengabarkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya dari daerah Sulawesi Barat, di mana seorang gadis belia berusia 19 tahun di desa Kuajang, Pulau Wali Mandar, Sulawesi Barat, nekat mengakhiri hidupnya karena tertipu transaksi online. Korban nekat mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri di dalam kamar menggunakan tali plastik. Peristiwa ini berawal saat korban mendapatkan telegram lewat HP Android akan mendapatkan uang 24 juta dengan syarat mengirim uang sebanyak 7 juta rupiah terlebih dahulu sebagai pengurusan administrasi. Tergiur dengan iming-iming tersebut, korban meminta uang kepada orang tuanya yang sementara kerja di Kabupaten Mamuju agar dikirimkan uang sebesar 7 juta rupiah dan akan dikembalikan sebanyak 24 juta rupiah. Setelah uang diterima, korban langsung kirim ke rekening penipu tersebut. Namun setelah uang terkirim, nomor tersebut sudah tidak dapat dihubungi. Korban merasa takut dan depresi. Ia mengunci kamar dari dalam untuk mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri menggunakan tali plastik. Sebelum melakukan bunuh diri, korban menulis 2 lembar surat untuk kedua orang tuanya. Baik, Indi dan pemirsa, itu tadi 2 informasi dari wilayah Bir Makassar. Selanjutnya kita kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas informasinya Syamsul Marif mengabarkan langsung dari wilayah Makassar, Sulawesi Selatan, dan sebelumnya juga ada gol di Gumilang dari Surabaya, Jawa Timur.